nama saya Nur Isyani dengan NIM 85955843. Hari ini saya akan membuat video praktikum IPA yaitu optik. Percobaan pertama yaitu pemantulan cahaya. Alat dan bahan: 1. Cermin datar, 2. celah cahaya, 3. lampu senter. Pada percobaan ini, ketika cahaya dari lampu senter diarahkan melalui celah menuju cermin datar, cahaya dipantulkan dengan sudut pantul sama dengan sudut datang, sehingga arah berkas cahaya berubah, tetapi pola pantulannya tetap mengikuti hukum pemantulan cahaya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Alat dan bahan: 1. cermin cembung, 2. lilin, 3. layar. Pada percobaan menggunakan cermin cembung, tetapi karena saya tidak mempunyai cermin cembung, jadi saya ganti dengan sendok makan. Nah, cahaya berasal dari lilin dipantulkan oleh permukaan cermin dan menyebar ke berbagai arah. Nah, penyebaran sinar ini menyebabkan tidak adanya titik pertemuan cahaya pada layar, sehingga bayangan lilin tidak dapat ditangkap. Cermin cembung selalu menghasilkan bayangan maya yang berada di belakang cermin, sehingga berkas cahaya tampak seolah-olah berasal dari satu titik di balik cermin tersebut. Selanjutnya yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Alat dan bahan: 1. cermin cekung, 2. lilin, 3. layar. Pada percobaan menggunakan cermin cekung, cahaya dari lilin dipantulkan menuju satu titik, sehingga membentuk berkas cahaya yang mengumpul. Karena sinar pantul bertemu di satu titik, bayangan lilin dapat ditangkap dengan jelas pada layar. Bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan terbalik, sehingga karena sinar-sinar pantul benar-benar bertemu di depan cermin. Hal ini membuktikan bahwa cermin cekung mampu menghasilkan bayangan nyata dan dapat diproyeksikan, berbeda dengan cermin cembung yang tidak mempunyai bayangan. Percobaan yang kedua yaitu pembiasan cahaya. Alat dan bahan: 1. senter, 2. celah cahaya, 3. balok kaca. Pada percobaan menggunakan balok kaca, cahaya yang masuk dari udara ke dalam balok kaca mengalami pembiasan, yaitu perubahan arah karena perbedaan kerapatan medium. Saat memasuki kaca, cahaya membelok mendekati garis normal, dan ketika keluar kembali ke udara, cahaya membelok menjauhi garis normal. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya tidak selalu merambat lurus, tetapi dapat berubah arah ketika melewati dua medium berbeda, seperti pada percobaan yang saya lakukan ini. Percobaan selanjutnya yaitu pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Alat dan bahan yaitu 1. lilin, 2. lensa cembung, 3. layar. Pada percobaan ini, cahaya dari lilin yang melewati lensa cembung mengalami pembiasan, sehingga sinar-sinar cahaya dibiaskan mengumpul menuju satu titik. Akibatnya, pada layar terbentuk bayangan nyata dan terbalik yang dapat ditangkap oleh layar. Ukuran bayangan dapat diperbesar atau diperkecil tergantung pada jarak lilin terhadap lensa. Percobaan ini membuktikan bahwa lensa cembung mampu memusatkan cahaya dan menghasilkan bayangan nyata yang dapat diproyeksikan ke layar. Percobaan yang ketiga yaitu difraksi, interferensi, dan dispersi. Percobaan pertama yaitu difraksi. Difraksi adalah fenomena di mana gelombang seperti cahaya membelok dan menyebar saat melewati celah atau tepi penghalang yang ukurannya sebanding dengan panjang gelombangnya, untuk melihat difraksi cahaya secara jelas. Yang kedua yaitu interferensi. Interferensi adalah peristiwa bertemunya dua gelombang atau lebih yang memiliki frekuensi sama, sehingga saling menguatkan atau melemahkan satu sama lain. Akibatnya terbentuk pola terang gelap atau perubahan intensitas gelombang pada daerah pertemuan. Percobaan ketiga yaitu dispersi. Pada percobaan ini, ketika gelombang yang terbentuk dari larutan deterjen diarahkan ke cahaya, permukaan gelembung yang sangat tipis membiaskan dan menguraikan cahaya putih menjadi berbagai warna. Lapisan tipis air sabun bekerja seperti prisma kecil, sehingga cahaya terpecah menjadi warna-warni. Oleh karena itu, percobaan ini menunjukkan terjadinya dispersi pada cahaya. Dari berbagai percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat-sifat penting yang dapat diamati melalui berbagai media.
Pada cermin datar, cahaya dipantulkan sehingga menghasilkan bayangan yang besar. Pada cermin cembung, cahaya menyebar dan membentuk bayangan yang diperkecil. Sedangkan pada cermin cekung, cahaya dapat dipusatkan sehingga bayangan bisa diperbesar atau nyata. Melalui pembiasan pada balok kaca dan lensa cembung, cahaya terbukti dapat dibelokkan dan difokuskan sehingga membentuk bayangan di layar. Percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi menunjukkan bahwa cahaya dapat menyebar, saling bertumpuk, dan terurai menjadi berbagai warna. Secara keseluruhan, percobaan ini membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat memantul, membias, menyebar, berinterferensi, dan terurai sesuai dengan jenis media yang dilaluinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.